Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia masih mengaruniakan kepada kita semua napas hidup di penghujung tahun 2023. Kita memasuki hari ke-29 bulan Desember 2023. Sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2023 untuk masuk ke dalam tahun baru, tahun anugerah Tuhan bagi kita semua. Sebelum kita memulai atau melanjutkan aktivitas kita di pagi hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, di pagi yang indah ini kami umat-Mu datang menghadap hadirat Tuhan, mengucap syukur karena kami merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, memimpin kami, menyertai kami, memberkati kami, mengaruniakan kami kekuatan, kesehatan. Kami boleh merasakan kebaikan Tuhan yang memimpin kami di sepanjang tahun 2023 ini, memasuki hari ke-29 di bulan Desember 2023. Kami akan memulai aktivitas pekerjaan kami. Sebelumnya kami akan mendengarkan firman Tuhan, melengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami memahami kehendak Tuhan dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengar, dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk membaca Alkitab dari Injil Lukas pasal 1 ayat 38. Lukas 1 ayat 38, firman Tuhan berbunyi demikian. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu cerita yang saya mau sampaikan, cerita yang terjadi pada perang kemerdekaan Amerika pada tahun 1789. Ada peristiwa yang terjadi di mana sebuah gerobak terperosok di lumpur dan komandan regu dari gerobak itu seorang kopral. Tentu anak buahnya adalah bawahannya prajurit-prajurit. Satu regu itu berisi 10 orang dan kopral ini sebagai pemimpinnya. Dia memerintahkan anak buahnya untuk mendorong gerobak itu keluar dari lumpur, sementara dia sendiri tidak turut untuk membantu anak buahnya itu mendorong gerobak yang terjebak di lumpur. Tiba-tiba seorang pengendara kuda lewat dan dia melihat prajurit-prajurit itu susah payah untuk mendorong gerobak, dikomando oleh atasan mereka seorang kopral, tetapi susah payah tidak bisa mendorong gerobak itu keluar dari lumpur. Akhirnya seorang penunggang kuda ini turun dan membantu prajurit-prajurit itu mendorong gerobak sehingga gerobak itu bisa keluar dari lumpur. Setelah gerobak itu keluar dari lumpur, si seorang penunggang kuda ini menghampiri kopral. Katanya, "Kopral, kalau saudara membutuhkan bantuan, silakan hubungi saya. Nama saya George Washington." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seketika itu sang kopral langsung siap
dia bersikap hormat kepada George Washington yang saat itu seorang jenderal dan menjadi the first president of America, presiden pertama Amerika Serikat. Dia langsung hormat patah-patah kepada George Washington dengan wajah yang pucat pasi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang saya mau sampaikan dalam cerita ini bahwa terkadang manusia bersikap seperti seorang kopral karena dia merasa dia pangkat paling tinggi dalam regunya. Dia seenaknya memerintah anak buahnya untuk mendorong gerobak itu keluar dari lumpur, sementara dia sendiri tidak mau masuk ke dalam lumpur karena dia berpikir itu pekerjaan anak buah. Tetapi seorang penunggang kuda yang saat itu adalah Jenderal George Washington yang adalah presiden pertama Amerika malah turun tangan untuk membantu mendorong gerobak. Apa yang diteladankan oleh seorang jenderal yang adalah presiden pertama Amerika Serikat itu, George Washington, ialah kerendahan hati. Dia tidak menganggap pangkatnya yang tinggi atau jabatannya sebagai presiden terlalu rendah untuk turun ke lumpur dan mendorong gerobak itu. Dia memberikan teladan seorang yang rendah hati, tidak seperti seorang kopral yang pangkatnya jauh masih di bawah George Washington yang hanya memerintah anak buahnya untuk mendorong gerobak. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita hari ini dari Injil Lukas pasal 1 ayat 38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu." Ketika Maria dikunjungi oleh seorang malaikat Tuhan, malaikat Gabriel, yang memberitakan bahwa dia akan mengandung seorang anak laki-laki dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus. Maria berpikir bahwa dia belum bersuami, dia belum menikah. Beban yang berat yang dia harus hadapi orang yang mengandung sebelum menikah itu menjadi beban selama Maria mengandung janin dalam kandungannya selama 9 bulan. Tetapi karena ini pesan dari Tuhan melalui malaikat Gabriel, maka sebagai hamba Tuhan Maria menjawab akan pesan dari Tuhan itu, "Jadilah kepadaku menurut perkataan, sebab aku ini adalah hamba Tuhan. Aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataan." Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Maria seorang yang rendah hati. Walaupun dia tahu risiko kalau dia mengandung selama 9 bulan janin Yesus, dia belum menikah, menjadi cibiran orang, ada cerita yang tidak enak didengar, tetapi dia rela menanggung risiko itu. Dia seorang yang rendah hati, dia taat. Kalau memang ini kehendak Tuhan, maka jadilah kepadaku menurut kehendak. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itulah teladan baik dari seorang jenderal yang rela masuk ke dalam lumpur untuk membantu prajurit-prajurit. Teladan yang rendah hati. Demikian juga Maria, "Aku ini hambamu, jadilah padaku menurut kehendakmu." Dia merasa dia adalah hamba Tuhan. Setinggi-tingginya pangkat seseorang, setinggi-tingginya jabatan seseorang, setinggi-tingginya tingkat pendidikan seseorang, sebegitu kayanya seseorang, pada suatu saat jabatan atau pangkat akan selesai, dan kekayaan juga tidak akan ada yang membawa ketika kita meninggalkan dunia. Apa yang perlu kita sombongkan? Kenapa orang seringkali sombong dalam menjalani hidup ini? Kenapa dia harus tinggi hati? Padahal dia
tahu bahwa dia hanya manusia. Dunia ini hanya sementara. Maria memberikan teladan kepada kita bahwa dia orang yang rendah hati. Begitupun bayi yang dilahirkan oleh Maria, Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia meninggalkan tahtanya di sorga, datang ke dunia menjadi manusia, dan bukan hanya manusia biasa, manusia hamba. Itu teladan yang Tuhan tinggalkan kepada kita semua sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus. Hendaklah kita rendah hati, karena firman Tuhan berkata bahwa Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yesus sudah memberikan teladan juga kepada kita. Sesuai dengan firman Tuhan adalah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran perkataan yang terdapat dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan tak sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekun lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena di pagi ini sebelum kami memulai atau melanjutkan aktivitas kami, Tuhan sudah hadir dalam kehidupan kami melalui Roh-Mu yang kudus, menyapa kami lewat pembacaan dan pemberitaan firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami dan mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus melakukan kehendak Tuhan, agar kami meneladani Maria yang adalah hamba Tuhan. Seperti kata Maria, aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataan. Demikian juga Yesus Kristus sudah datang ke dunia dan memberi teladan kepada kita semua untuk kita hidup rendah hati seorang terhadap yang lain. Terima kasih Bapa. Kami percaya jika Roh Kudus memampukan kami akan dapat melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami, hidup rendah hati seorang dengan yang lain. Kami akan melanjutkan aktivitas kami, pekerjaan kami sepanjang hari ini. Sertai kami Tuhan. Inilah doa syukur kami. Ampuni salah dan dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.